Perkenalkan, saya Fitrian Melly Damayanti dengan nomor NPM 205407109. Saya di sini sebagai ketua kelompok kontrol otomatis sensor EC kelas step A. Perkenalkan, saya pada Sangkan Amrullah dengan NPM 20114171056 sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Samadan dengan NPM 2014031 sebagai anggota. Kenalkan, nama saya Istiqomah dengan NPM 2014071027 sebagai anggota. Selamat menyaksikan video dari kami. Indonesia memiliki berbagai macam komoditas dalam sektor pertanian. Namun, seiring berkembang zaman, lahan pertanian semakin berkurang. Oleh sebab itu, sistem budidaya hidroponik merupakan salah satu solusinya. Sistem budidaya hidroponik merupakan sistem penanaman yang menggunakan media air dan nutrisi sebagai pengganti tanah. Di dalam prosesnya, nutrisi yang digunakan harus terukur, dan pengukuran ini terdapat dua cara, yaitu dengan menggunakan TDS meter dan EC meter. EC meter digunakan untuk mengukur nilai elektrokonduktivitas atau daya hantar listrik dari larutan nutrisi. Satuan yang digunakan alat ini ada ms per cm atau measurements per cm, di mana nilai EC akan semakin tinggi apabila larutan nutrisi tersebut memiliki kepekatan tinggi, dan akan semakin rendah kepekatan suatu larutan, maka akan semakin rendah larutan nutrisi tersebut. Respons sistem dari sistem kendali sensor EC ini di mana pompa akan otomatis hidup ketika nilai larutan nutrisi rendah, dan pompa akan otomatis mati ketika nilai larutan nutrisinya tercukupi. Adapun tujuan khusus pada sensor EC hidroponik yang kami buat, yaitu membuat suatu sistem pengontrol pada EC tanaman hidroponik agar tanaman hidroponik mendapatkan nutrisi yang sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan tujuan umum dari praktikum ini adalah untuk merancang sebuah sistem kontrol otomatis yang bermanfaat untuk dunia pertanian berbasis teknologi serta tercapainya kompetensi perekayasaan di bidang pertanian, terutama pada bidang otomatisasi pertanian. Adapun komponen-komponen dalam rangkaian sensor EC, yaitu yang pertama ada breadboard, berfungsi untuk merancang sebuah rangkaian elektronik sederhana yang belum disolder. Yang kedua ada Arduino Uno, berfungsi sebagai otak rangkaian untuk mengendalikan seluruh kerja rangkaian. Yang ketiga ada LCD display, di mana berfungsi untuk konektor kerja yang dapat menampilkan data yang dihasilkan oleh sensor. Yang keempat ada RTC, untuk menghitung waktu yang dimulai dari detik, menit, jam, bulan, serta tahun. Kemudian yang kelima ada sensor EC meter, berfungsi untuk memonitoring kadar ppm suatu larutan. Kemudian yang keenam ada pompa air, berfungsi untuk mengalirkan tetesan air. Yang ketujuh ada relay, berfungsi untuk mengendalikan dan mengalirkan arus listrik. Yang kedelapan ada MMC, berfungsi untuk menyimpan data pengukuran sensor. Kesembilan, potensio, berfungsi untuk mengatur resistensi, tegangan, dan arus listrik yang mengalir dalam suatu rangkaian arus listrik. Kemudian yang terakhir ada kabel jumper, berfungsi untuk menghubungkan breadboard serta menghubungkan jalur rangkaian. Ini merupakan rangkaian skematik yang dibuat menggunakan aplikasi Virzing. Kemudian di sini ada Arduino Uno, ada LCD beserta I2C, kemudian ada RTC, ada MMC, sensor, relay, baterai, water pump atau pompa air, serta juga tak lupa ada breadboard dan potensio. Selanjutnya kita hubungkan 5V ke breadboard. 5V ini mengalirkan arus positif. Kemudian kita hubungkan GND ke arus negatif.
Arus ini akan mengalir secara mendatar. Sebenarnya vertikal. Kemudian kita hubungkan RTC ke breadboard dan MMC. Pin GND kita hubungkan ke pin GND. Pin VCC kita juga hubungkan ke VCC, arus positif. Kemudian pin SDA kita hubungkan ke A4 Arduino, dan pin SCL ke A5. Selanjutnya kita hubungkan micro SD atau MMC ke Arduino, di mana GND, pin GND ini kita hubungkan ke GND breadboard, pin VCC kita hubungkan ke pin positif breadboard, MISO ke 12 Arduino, dan pin MOSI ke 11. Kemudian pin SCK ke 13. Selanjutnya pin CS kita hubungkan ke 4. Selanjutnya kita mulai menghubungkan I2C ke Arduino. Pin GND kita hubungkan ke GND, pin VCC kita hubungkan ke 5V atau positif. SDA tadi karena sudah nyambung ke Arduino, kita hubungkan juga ke sebelah sini SDA, dan ini SCL. Selanjutnya potensiometer kita hubungkan sini. Yang itu kiri apa kanan?
nol. Apalagi? Kemudian relay kita hubungkan in ke pin 2. GND ke GND, VCC ke VCC. Selanjutnya pin untuk sensor kita hubungkan bagian A ke A1, pin A. Pin negatif ke negatif, dan pin positif ke positif. Sudah. Kalibrasi merupakan proses membandingkan nilai pengukuran suatu alat atau instrumen dengan standar yang terukur dan terpercaya dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan pengukuran yang mungkin terjadi pada alat sehingga alat bisa stabil dan konsisten. Dalam proses kalibrasi rangkaian sensor EC, kami menggunakan nilai referensi dalam TDS meter berupa nilai ppm dengan 10 sampel. Setiap sampelnya diukur dan dibandingkan nilai EC-nya sebanyak 10 kali ulangan. Setelah didapat nilai kalibrasi, diolah datanya dalam Microsoft Excel dan dibuat grafik linier dengan sumbu X sebagai data kalibrator dan sumbu Y sebagai data sensor. Kemudian di add trendline, lalu di checklist. Kemudian model matematik yang didapat dimasukkan ke dalam sintaks Arduino. Validasi adalah memastikan bahwa sistem atau alat dapat beroperasi dengan benar, konsisten, dan dapat diandalkan dalam suatu parameter. Dalam proses validasi ini, kami hanya menggunakan 5 kali ulangan di 8 sampelnya. Setelah didapat data nilai validasi, data tersebut diolah dalam Microsoft Excel dan dibuat grafik linier, kemudian di add trendline dan di checklist ketiganya. Lalu, model matematik yang didapat kemudian dimasukkan dalam sintas Arduino. Berikut ini merupakan program sintak yang digunakan dalam EC hidroponik. Bagian yang pertama ini ada include. Ini merupakan perintah untuk membuat libraries yang terdiri dari RTC, SPSDH ini merupakan MMC, LCD dan I2C, kabel, dan ini sensor. Gravity TDS meter ini merupakan input dari sensor, liquid crystal, I2C ini inputan dari LCD, file ini penginputan program MMC. RTC DS321 ini merupakan penginputan data waktu untuk memunculkan data dari second, menit, jam, hari, bulan, tanggal, dan tahun. Kemudian ini ada float TDS value yang akan menyimpan nilai TDS value. Kemudian in potensial pin 2 ini untuk menentukan pin yang terhubung ke potensial ini adalah A0. Kemudian plot P ini untuk menyimpan nilai tegangan. Kemudian plot file inisial si 0 ini untuk menyimpan nilai set point yang telah diolah.
Kemudian in set point inisialisasi 0 ini untuk menyimpan nilai set point. In relay pin 2 ini untuk menentukan pin yang terhubung ke relay ini merupakan pin 2. Dan in relay of inisialisasi high ini di mana relaynya akan off ketika nilai TDS-nya tinggi dan relaynya akan on ketika nilai TDS-nya rendah. Adapun float adeserialization inisialisasi 1024,0 ini merupakan untuk menghitung nilai yang berkaitan dengan nilai resolusi ADC. In TDS sensor A1 ini untuk menentukan pin yang terhubung ke sensor TDS ini merupakan pin A1 dan in sampel ini banyaknya sampel yang digunakan dalam pengukurannya ada 10 sampel. Kemudian define relay 0 dan define relay of 1 ini merupakan konstanta untuk mengontrol relay, di mana nilai 0 ini menandakan bahwa relay dalam keadaan aktif, dan nilai 1 ini menandakan bahwa relay dalam keadaan off atau tidak aktif. Dan TDS sensor A1 ini untuk mengidentifikasi pin pada microcontroller yang terhubung ke sensor TDS. Selanjutnya merupakan penginputan program LCD. Di sini itu untuk memunculkan pesan yang sesuai dengan yang diinginkan yang akan tampil di layar LCD. Dapat berupa nilai sensor, waktu, keterangan, kondisi, dan lain-lain. Pada bagian ini merupakan bagian yang akan tampil di serial monitor. Dimana jika SD card-nya berhasil berjalan, maka initialing done, dan jika tidak berhasil initialing failed. Terus bagian sini merupakan bagian yang akan ditampilkan pada serial monitor juga mengenai fungsi RTC. Jika RTC-nya gagal berjalan, maka initialing failed. Jika berhasil, maka initialing done. Dan akan tampil data waktu seperti second, menit, dan jam. Pada bagian sini merupakan data untuk masukkan kalibrasi dan validasi. Nah, ini merupakan program MMC yang akan tersimpan pada SD card. Ketika penyimpanan data sensor ini itu akan berfungsi ketika sensor itu sudah berjalan. Di sini ada bagian set point yang bisa diatur melalui potensiometer, di mana pada set point 1 ini jika nilainya kurang dari 100, maka relay akan mengalirkan tegangan sehingga pompa akan on. Dan jika tegangannya lebih dari 100, maka pompanya akan otomatis mati. Begitu juga pada set point 2, 3, 4, 5, dan 7. Pada set point 2, jika sensor TDS-nya kurang dari 200. Di serial pin itu akan memunculkan nilai bahwa kurang notisi, sehingga relay akan menyala dan akan memompa air. Dan jika nilainya lebih dari 200, maka notisi tersebut cukup sehingga relay otomatis akan memutus tegangan listrik sehingga pompa akan mati. Itulah tadi program sintak yang digunakan pada EC hidroponik. Kami menggunakan 10 setting point, di mana setiap setting point-nya dilakukan selama 1 jam. Respon sistem dari sistem kendali sensor EC ini, di mana pompa akan otomatis hidup ketika nilai larutan nutrisi rendah, dan pompa akan otomatis mati ketika nilai larutan nutrisinya tercukupi. Setelah didapatkan data dari pengujian 10 setting point di mana satu setting point-nya selama 1 jam, diperoleh data sebagai berikut. Kemudian dibagi setiap setting point-nya dan diperoleh
grafik seperti ini dengan total data sebanyak 1057 dan nilai RWP sebesar 4,003784 detik. Kemudian pada setting poin kedua didapatkan data sebagai berikut dengan jumlah data sebanyak 979 dan nilai RWP sebesar 4,004086 detik. Kemudian pada setting poin ketiga diperoleh data sebagai berikut dengan jumlah data sebesar 985 dan nilai RWP sebesar 4,004061 detik. Kemudian pada setting poin keempat diperoleh data sebagai berikut dengan jumlah data sebanyak 1041 data dan nilai RWP sebesar 4,003842 detik. Kemudian pada setting poin kelima diperoleh data sebagai berikut dengan jumlah data sebanyak 975 dan nilai RWP sebesar 4,004103 detik. Kemudian pada setting poin ke-6 diperoleh data sebagai berikut dengan jumlah data 995 data dan nilai RWP 4,00402 detik. Kemudian pada setting poin ke-7 diperoleh data sebagai berikut dengan jumlah data 977 data dan diperoleh nilai RWP sebesar 4,004094 detik. Pada setting poin ke-8 diperoleh data sebagai berikut dengan jumlah data sebanyak 1.900 data dan nilai RWP 4,003925 detik. Kemudian pada setting poin ke-9 diperoleh data sebagai berikut dengan jumlah data 980 data dan nilai RWP 4,004082 detik. Pada setting poin terakhir atau setting poin ke-10 diperoleh data sebagai berikut dengan jumlah data 999 data dan nilai RWP 4,004004 detik. Ini merupakan data uji stabilitas dari taraf 1 atau setting point 1 sampai setting point 10, di mana pada rentang 100 sampai 200 ini merupakan setting point 1, rentang 200 sampai 300 ini setting point 2, rentang 300 sampai 400 ini setting point 3, ini setting point 4, ini setting point 5, ini setting point 6, ini setting point 7, ini setting point 8, ini setting point 9, dan ini setting point terakhir atau setting point yang ke-10. Setelah itu diuji akurasi dan diperoleh data sebagai berikut. Ini merupakan data uji akurasi dari sensor kami. Kemudian ini uji RWP setelah diperoleh rata-rata RWP tiap setting point. Kemudian ini merupakan uji reliabilitas terdiri dari reliabilitas setting point dari 1 sampai ke 10. Ini merupakan grafiknya. Ini merupakan grafik uji reliabilitas yang didapatkan dari seluruh data. Kemudian ini merupakan data kendali sensor EC selama satu setting poinnya 100 taraf dan dalam waktu 1 jam dengan batas pompa mati 150 dan data tersimpan begitu pun seterusnya. Adapun kesimpulan yang didapatkan pada sensor EC untuk budidaya hidroponik yaitu mendapatkan hasil rancangan sistem kontrol otomatis yang bermanfaat untuk dunia pertanian yang berbasis pada teknologi serta tercapainya sebuah sistem kerja sensor EC otomatis untuk budidaya hidroponik. Hal ini dapat disimpulkan dari data hasil kalibrasi dan validasi yang koefisien korelasi atau R2 sebesar 0,9401, di mana hampir menyentuh angka akurat yaitu 1.
Kemudian pada hasil uji kinerja data stabilitas menunjukkan bahwa pembacaan alat stabil dengan waktu 36.000 detik. Dan didapatkan juga hasil uji keakuratan sebesar 99%, yang hampir mendekati 100%. Kemudian pada uji rata-rata waktu pengendalian untuk menghidupkan pompa adalah 4 detik. Itulah tadi video kontrol otomatis sensor EC dari kelompok kami. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.まだこの世界は僕を飼いならしてたいみたいだ。望み通りだろう、美しくもがくよ互いの砂時計、眺めながらキスをしようよ。さよならから一番遠い場所で待ち合わせよう。ついに時は来た、昨日までは序章の序章で飛ばし読みでいいから、こっからが僕だよ。経験と知識とカビの生えかかった勇気を持って、未だかつてないスピードで君の元へダイブを。まどろみの中で生ぬるいコーラに、ここでないどっかを夢見たよ。教室の窓の外に電車に揺られ運ばれる朝に、運命だとか未来とかってこと